walladzina ma'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang karena taufik, rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari dan di masjid yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang pengguru Nabi dan para Rasul. Di awal khutbah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa memotivasi diri kita dan keluarga kita untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia hatta akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Quran yang kita imani dan kita jadikan sebagai pedoman sebagai umat Islam, di dalamnya mengandung 4 aspek kandungan. Yang pertama ada kandungan syariah, ada kandungan akidah, yang ketiga ada kandungan akhlak, dan yang terakhir ada kandungan kisah-kisah atau cerita-cerita. Kenapa setelah adanya akidah, syariat, kemudian akhlak, kemudian Allah memberikan kisah-kisah di dalam Al-Quran? Karena bagaimana kita bisa mengerti akidah yang benar tanpa adanya contoh? Bagaimana kita bersyariat yang tepat tanpa adanya figur? Dan bagaimana kita berakhlak yang mulia tanpa adanya suri teladan? Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala memunculkan suri teladan di muka bumi ini dengan adanya anbiya wal mursalin, adanya para nabi dan para rasul. Jumlah nabi menurut suatu riwayat itu ada 124.000, yang menjadi rasul 315, ada yang mengatakan 313. Dari sebanyak itu yang wajib kita imani hanyalah 25. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari 25 nabi ini menjadi Nabi Ulul Azmi, yakni Nabi dan Rasul yang mempunyai ketabahan, keteguhan hati dalam melaksanakan misi risalahnya. Dari 5 Nabi Ulul Azmi ini, Allah mengangkat 2 Nabi dan Rasulnya sebagai kekasihnya. Siapakah dia? Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW yang berjuluk Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi Ibrahim AS yang berjuluk Khalilullah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika kita membicarakan tentang Idul Adha, maka tidak akan bisa terpisahkan dari kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, beliau juga sebagai uswah hasanah, sebagai suri teladan yang baik. Allah telah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kalian pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan para orang-orang yang bersamanya. Di dalam menerangkan kata uswah di sini, Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitab Para Nabi, dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa uswah di sini berarti kita mengikuti
mengikuti Nabi Ibrahim baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Untuk itu kita sebagai umat Islam suatu keniscayaan kita meneladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Khatib akan memberikan 3 keteladanan yang patut kita contoh dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keteguhannya dalam menjaga kesucian akidah, kesucian keimanannya. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih muda, ketika beliau mencari eksistensi ketuhanan, mencari adanya Tuhan, beliau mengira ketika ada bintang, bulan, matahari, beliau mengira itu semua adalah yang mengatur alam semesta. Akan tetapi bintang, bulan, dan matahari itu sirna hilang, kemudian muncul kembali. Mengenai hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam berfirman, sesungguhnya Tuhan tidak akanlah hilang, Tuhan tidak akanlah berubah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali ke akidah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kesuciannya akidah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ummah, adalah suri tauladan, pemimpin yang patut dicontoh, dan seorang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang yang hanif. Hanif di sini berarti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sekalipun, walaupun di masa kecilnya sampai beliau wafat, tidak pernah sekalipun beliau itu menyembah yang namanya berhala. Bagaimana kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menjaga akidahnya, ketika lingkungan sekitarnya menyembah berhala, tapi beliau tetap dengan keyakinannya bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Kemudian teladan yang kedua dari seorang Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kesabarannya. Dalam menjelaskan tentang kesabaran, Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqashafatul Ulumnya menerangkan bahwa sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Kita lihat kembali bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menghilangkan Siti Hajar dan putra tercinta Ismail alaihissalam di gurun yang tanpa penghuni, tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah itu. Dan puncaknya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sabar dalam melakukan perintah Allah, yakni menyembelih putra tercinta, putra yang sudah lama ditunggu oleh beliau, tapi setelah mulai beranjak dewasa oleh Allah disuruh untuk menyembelihnya. Ini adalah puncak kesabaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Syekh Bahdan Uswaidi di dalam tafsir Al-Munirnya menjelaskan tentang ayat ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya, bahwa itu adalah puncak dari kesabaran Nabi Ibrahim, sehingga Allah membalasnya dengan beberapa anugerah. Yang pertama, Nabi Ibrahim dibebaskan dari kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Anugerah yang kedua, Nabi Ismail yang akan disembelih diganti dengan hewan sembelihan yang besar. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim mendapatkan sebutan yang baik
di antara umat-umatnya, termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Buktinya adalah ketika kita sholat pada tahiyat akhir, kita selalu memperhatikan nama Ibrahim alaihissalam di samping Nabi Muhammad SAW. Kama sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kemudian anugerah selanjutnya, Nabi Ibrahim diberikan bergembira akan nanti datang lahir anak keduanya yang bernama Ishak alaihissalam. Anugerah yang terakhir inilah yang sangat besar, karena Allah menjadikan sebagian besar dari keturunannya, baik itu dari jalur Ismail alaihissalam atau Nabi Ishak alaihissalam, semuanya sebagian besar menjadi Nabi dan Rasul, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kedalaman yang ketiga, yakni Nabi Ibrahim dia yakin akan kekuatan doa. Banyak sekali doa-doa yang Allah adakan di dalam Al-Quran, doa-doa dari para Nabi dan Rasul, seperti halnya doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika menantikan mempunyai seorang anak keturunannya, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa, Rabbi hadli minas sholihin. Ada juga doa yang lain, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wa bil akhir. Itulah tiga doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, beliau ketika berdoa tidak mendoakan dirinya sendiri saja, tetapi beliau mendoakan zuriyahnya, keturunannya. Yang kedua, beliau mendoakan tempat yang beliau tinggali. Dia mendoakan Mekah yang awalnya tanah yang besar, gurun yang tidak berdahului, hingga sekarang berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi tanah yang makmur dan menjadi negara yang aman atau kota yang aman. Dan dari doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi keturunan yang soleh-soleh. Inilah isyarat bagi kita bahwa bagaimana cara kita berdoa, maka salah satunya inilah cara Nabi Ibrahim dalam berdoa. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Dari tiga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka betulah apa yang dikatakan tadi di awal, bahwa Allah memberikan kandungan di dalam Al-Quran, ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Maka Allah sudah berikan cerita-cerita kisah-kisah. Begini juga dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua ini semoga kita dapat meneladani kisah hidup perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita menguatkan akidah kita, bagaimana kita sadar dalam melaksanakan perintah Allah, dan bagaimana kita berdoa, karena doa ini adalah sebagai pengakuan kita sebagai hamba bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat, semoga dengan akidah yang kuat, dengan kesadaran dalam menjalankan syariat, diiringi dengan doa-doa, kita menjadi
hamba-hamba yang soleh, menjadi hamba yang beruntung, menjadi hamba yang mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa al-hikam. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Allahumma salli ala